Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Pradipta Putra dari Ilmu Komunikasi B, Angkatan 2021 Unisula. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana kelebihan serta kekurangan dari sistem penyiaran digital. Penyiaran digital adalah sistem penyiaran yang menggunakan sinyal digital daripada sinyal analog. Perkembangan sistem penyiaran digital termasuk perkembangan yang sangat pesat dibandingkan sistem lainnya. Perlu kita akui bahwa Indonesia adalah satu-satunya negara yang belum sepenuhnya menggunakan sistem penyiaran digital. Negara lain telah lebih dulu berpaling menggunakan sistem penyiaran digital. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, digitalisasi penyiaran di Indonesia akan dilakukan pada November 2022. Langkah ini adalah langkah yang besar dalam membuat penyiaran televisi di Indonesia semakin baik. Setelah November 2022, televisi analog sudah tidak lagi digunakan. Sistem penyiaran digital adalah sistem yang baik dengan beberapa keunggulan. Berikut adalah keunggulan dari sistem penyiaran digital yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, penyiaran digital menghasilkan gambar yang lebih stabil dan tajam. Sistem penyiaran digital menggunakan sinyal khusus yang tidak dapat terganggu oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca buruk dan sebagainya. Antena analog yang saat ini masih digunakan oleh masyarakat Indonesia cenderung tidak stabil dan sering terganggu faktor cuaca dan sebagainya yang membuat para penonton merasa tidak nyaman saat menonton televisi. Keunggulan yang kedua, kemampuan penyiaran dalam HDTV. High Definition Television atau HDTV adalah kualitas penyiaran yang sangat baik dan tajam. Sistem penyiaran digital mampu menghasilkan tayangan HD dengan 1080 megapiksel. Dengan HDTV, gambar yang dihasilkan akan lebih berwarna dan lebih nyaman untuk disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Keuntungan yang ketiga, sekaligus yang terakhir dari sistem penyiaran digital ini adalah kemampuan multi-channel. Multi-channel adalah paket pilihan channel yang bisa dinikmati oleh para pengguna televisi digital. Biasanya, channel seperti ini datang berupa paket channel dengan kriteria yang sama. Sebagai contoh, jika seseorang hanya ingin membeli paket multi-channel untuk menonton pertandingan olahraga, maka channel yang didapatkan hanya channel-channel yang menyiarkan acara olahraga. Di mana ada kelebihan, di situ ada kekurangan. Selain membahas tentang kelebihan dari sistem penyiaran digital, kali ini kita akan membahas kekurangan dari sistem penyiaran digital. Antara lain, pertama, kendala operasional. Dalam proses perpindahan dari TV analog ke TV digital, pasti akan berhubungan dengan kesiapan penonton TV di Indonesia yang masih banyak menggunakan TV analog. Memang, saat ini tengah dijalankan proses simulcast. Namun, yang menjadi kendala adalah lama proses simulcast. Lama proses simulcast juga terbagi lagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah ekonomi maju dan wilayah ekonomi kurang maju. Yang kedua, cliff spot dan blank spot. Secara teknis, masih sering terjadi cliff effect dan blank spot. Cliff effect dan blank spot adalah ketidakstabilan penerimaan sinyal digital yang lemah sehingga menyebabkan siaran terputus-putus atau patah-patah, atau bahkan tidak ada gambar jika pesawat televisi tidak memperoleh sinyal sama sekali. Yang ketiga, kerugian teknis. Hal ini ditakutkan terjadi pada lembaga pengelolaan penyiaran. Kerugian yang terjadi dikarenakan setelah imigrasi ke TV digital, penyiaran akan dipancarkan oleh penyiaran multiplexing yang akan berimbas kepada pemancar televisi lokal yang tidak digunakan lagi. Yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu keahlian SDM dalam mengoperasikan alat. Dalam hal ini, masyarakat dituntun untuk dapat menghandle alat jika sampai terjadi kerusakan. SDM harus bersinergi dengan teknologi, karena TV digital ini menggunakan banyak aplikasi di dalamnya. Yang sayangnya, di mana saat ini masih belum tersedia SDM yang paham akan kebaruan teknologi tersebut. Dampak inilah yang jika tidak diantisipasi dari awal akan menyebabkan kesenjangan keahlian, terutama
untuk institusi media-media kecil yang secara finansial belum siap mencari tenaga kerja baru maupun memberi pelatihan kepada operatornya. Sekian kelebihan dan kekurangan dari sistem penyiaran digital yang saya bahas kali ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.